anjing ini yang boxing itu. Aku tahu si bangsa ini. Bisa apa ya? Iya, masih episode pertama loh, orangnya belum ada ngapa-ngapain kan. Benci banget lihat kembar. Rizky itu banget. Gue kesel banget anjir. Gak enak banget aku ngebentak seorang senior. Kak Duita bisa diem dulu gak? Kita fokus dulu. Mau dengar? Yang aku bilang curang-curang itu anjing di-cut. Kalau nggak tahu diam ya anjing. To be honest, aku nggak tahu kalau misalkan separah ini ya. Tapi aku udah edukasi mereka kalau misalkan ada yang kayak gitu ya jangan di-report, jangan di-hit atau apapun. Kita cinta damai. Tapi lu orang ngeyel anjir. Bikin malu. Hello everybody, welcome to the Royal Academy Season 2 Reunion! Yes, di sini kita ada the cast of Season 2. Ini reuni kita di episode kali ini The Tell All. Apapun yang mau dipertanyakan, ini kita bocor-bocoran. Apapun yang behind the scene. Ini supaya penonton juga tahu what the fuck really happened on this show. Tapi sebelum itu, ini udah tayang setelah all the episodes are done. Let's congratulate our winner, Vanessa! Congratulations! Good play. Di sini ada Dwinta, Violin, Gwen, Putri, Timon, Vanessa, Guraisu, and the sisters Melly and Kelly. Yes. Dan juga ada tim BW Production yang ada di sini. Sengaja kita bikin setupnya kayak begini supaya di sini tell all kalian mau nanya apa, tim juga bisa menjawab. Ini adalah acara Tell All buat kalian semua yang lagi nonton. Dan sebelumnya kita mau thank you so much buat kalian yang udah ngikutin terus. Mau kalian kasih komen baik ataupun ngehujat atau bagaimana di acara ini. Yang penting kalian nonton dan tidaknya kalian merespon. Kita berterima kasih. Tapi setelah acara ini selesai, semoga kalian ini support satu sama lain. Cast-cast yang ada di sini. Ingat, semua ini hanyalah sebuah hiburan. Let's start with Violin. Hey, how are you? I'm good. How are you guys? Violin adalah cast member pertama kita yang tereliminasi. Kalau aku ingat-ingat Jadi kalau kalian ingat, di episode kedua kita main game eliminasi pertama yaitu game Werewolf. Di mana Vanessa tuh gak bisa dibunuh karena Vanessa dapat imun di hari pertama. Namun yang bikin plot twist shock orang-orang adalah banyak orang yang nuduh Violin di situ. maaf. Dah, udah kan? Aku ada tiba-tiba itu. Tiba-tiba dia diem. Beda. Kita tanya Violin dulu, gimana waktu di permainan Werewolf itu, kenapa menurut kamu semua orang bisa nuduh kamu? Itu aku nggak tahu, sampai sekarang masih bertanya-tanya lah manggilan semua. Siapa juga yang jadi werewolf di sini? Karena kita tengok perubahan sifatnya si Pio. Emang awalnya Tiba-tiba Pio kayak diam gitu. Iya, tiba-tiba diam kayak bengong gitu. Iya itu. Dia kayak bengong gitu kayak diam gitu. Ya karena aku kayak terlalu banyak ngomong takut Ya juga ya, serba salah sebenarnya di sini loh. Tapi bagi aku tadi aku nggak diam gitu loh. Diam gitu. Kayak Dwinta banyak ngomong kan, orang kayak jadi sase kan. Banyak orang yang pasti udah mikir kalau di Guraisu, acara ini, ya. aduh gak enak banget jadi Violin ya. Udah jauh-jauh, packing ke tengah hutan, baju untuk seminggu. Belum dipakai lagi. Dipakai satu set. Belum dipakai lagi jaketnya, bootsnya. Gimana sih rasanya? Capek-capek make up dari pagi. Ya, jadi orang yang tereliminasi yang pertama, I'm so sorry. Tapi tell us your udah takdir version. juga. Takdir. Nah, sedih nggak waktu hari itu? Apa ya udahlah. Sedih sih, karena aku masih mau pakai outfit yang lain juga. Sedihnya karena Cowboy masih mau belum. pakai outfit yang lain. Cowboy belum. Itu sampai kali aku cari bajunya, Oh, terus iya. pengen dapet uangnya juga sih. Iya, Tapi kan udah Vanessa yang menang. Bagi dua. Bagi lah dikit lah, Dek. Ada 200.000 TT ke dia. Tapi kan kamu tahu pembunuhnya adalah Monica pas kamu nonton. Kamu kan awal nggak tahu siapa yang bunuh Iya. kamu ya. Pas kamu nonton ternyata Monica tuh yang bunuh kamu. What's your reaction? Anjing. Kaget, karena aku kira kan gamenya itu di saat ditentuin werewolf, di situ mereka harus milih orangnya. Ternyata itu disangkut pautkan sama game yang sebelumnya kan. Memang lo kaget, terus setelah tahu alurnya kayak gitu, oh ya udah deh mau udah tanggung. Menurut kamu salah nggak bikin strategi? Pakai bilang mau keluar negeri lah duitnya. Kayaknya iya deh. Harusnya jual-jual Tapi dia cerita lagi jujur sih. terlalu. Tapi dia kan jujur, jujur. Harusnya lebih bikin-bikin yang Iya, apa gitu. Jujur jangan. Tapi gue mau speak up sih.
dia bilang mau keluar negeri. Gue ada bilang tuh, gue Indonesia. ke Indonesia buat mempromosikan pariwisata. Cuma kenapa di-cut? Itu Iya itu sih. Pas udah SN 3 senior itu. Iya. Kenapa di-cut? Kenapa Ijal dikat? Editornya. Sengaja ya? Sengaja ya? Lu sengaja ngajarin gue kan sebenarnya kan? emang yang tayang apa? Yang tayang gue cuma mau keliling Indonesia Iya, doang, udah betul. gitu. Aku lebih ke mau ini sih, travel Indonesia. Buat wisata alamnya. Karena kita tahu kan dia punya channel YouTube untuk mempromosikan Indonesia gitu. Iya, Jadi iya. aku tahu. Cuman terkat. Dikat tuh. Maksudnya apa? Namanya juga acara supaya ada Yang pentingnya dikat ya kan? Terus kan ada yang reaction gitu kan kayak ini mesti ditambahin alasan lo promosi Indonesia. Menurut gue ya, Gu Raisu tuh harus punya sedikit advokasi gitu loh. Gue harusnya misalnya kayak bilang, gue mau memperkenalkan alam-alam Indonesia lebih lagi ke foreigner. Lo bilang aja aku pengen Mempromosikan wisata Indonesia dengan cara sosial media. atau Kayak kurang bumbu gitu loh. Kayak lu cuma mau keliling Indonesia jalan-jalan. Gue ada ngomong, perasaan gue tuh ada ngomong anjir. Dwinta, kamu nggak pernah main werewolf kah? Nggak pernah bang. Kenapa bisa nangis sampai sesensitif itu? Karena aku nggak pernah main itu kan, kok dari kampung ya kan. Aku kan nggak ngerti kan komen werewolf itu apa kan. Baru denger ini, "Loh, kok namanya apa tadi kok apa kan? Kan aku bilang apa tadi kok? Aku bilang gitu kan kok. Apa? Makanya kok orang ini kok semuanya fitnah aku, kok nggak sayang sama aku gitu. Rupanya permainan memang kayak gitu. Aku taunya pas sudah selesai adekku nelpon, Kak, kau kayaknya bodoh lah kak. Itu permainan memang dituduh, memang dipitnah. Kok bodoh kali, pokoknya kok pau katanya. Kamu waktu nonton hasilnya dan kamu lihat bahwa kamu tuh kayak gitu, apa yang kamu rasain? Malu pau kali ternyata aku. Weh, bukan aku kalian gak sayang sama aku ya? Kurang jujur apa aku sama kalian? Aku ngerasa ini nggak. itu setelah dieliminasi pun dia gitu-gitu terus loh. Iya. Kok Civio yang pulang? Oh, jadi Aku nggak ngerti mainnya. jadi kayak mana aku bilang memang harus Civio yang pulang aku bilang. Jadi kayak Sejujurnya mana? dalam lubuk hati yang paling dalam ya, itu pengen gue jambak sih. Kalau Cici jambak aku bisa rasanya tuh nangis. Tapi memang nggak tahu, memang benar-benar nggak tahu werewolf itu apa pun nggak tahu. Oke, tapi ada satu lagi nih pertanyaan yang aku juga bingung. Kenapa pas kita semua, tuduhnya siapa? Semua pada bilang Vio kan? Kenapa kamu nangis? Kan game. Kan belum tentu dia pulang. Itu di kalau Ya udah, apa? Oke, anggap kita manjangin. Kenapa kamu tiba-tiba bisa nangis di permainan werewolf? cerita. Awalnya karena siapa? Jadi gini. Iya, Iya, itu iya. Vanessa aja. Vio kan bilang kalau dia mau eliminasi Civimon. Nah, jadi kita itu emang aku sasnya kan ke aku, dia sama siapa satu lagi, pokoknya sasnya itu Cindy. Kau pakai jaket sana dulu. Kan itulah pokoknya kami bilang kalau kita itu agak sas itu sama Monica. Cuman karena Vio mau bunuh Civimon, jadinya TV mau nangis, jadi aku ikut nangis. Dia bilang Kayak udahlah aku pulang, mati aku gitu. gitu. Di samping lu cerita gini, Ci, ini kalau kita Sarah pilih, Cici kemungkinan pulang loh. Karena Cici menonjol, mungkin topiku menonjol. Kayaknya aku salah sebenarnya nggak mau pakai topi loh kayaknya ya kan. Tapi aku kan nebak awal si Monica. Iya, jadi betul. jadi kan jadi sedih lah. Aku udah bilang Cindy juga Monica. permisi sama orang ini. Kalau kalian salah pilih, pas kayaknya aku pulang. Tapi apa? Tuh, Emang Jadi- kalau jadi baper yang paling dia cengeng tuh sebenarnya dari Kadwita kan pertama. Kedua yang paling cengeng tuh Melly Kay. Dari kecil udah cengeng banget. Jadi karena ngomong gitu kita jadi nangis-nangisan sedikit. Nangis. Oh iya, pas eliminasi aku dia nanya. Tapi aku emang gampang nangis sih, depannya aja sangar gitu, tapi gampang nangis. Dan werewolf game was super fun. Seru. Good game. Waktu hari pertama kalian datang, kalian pasti tahu dong kalian siapa aja yang ikutan jujur. Taunya yang medan-medan aja. Aku nggak tahu. Ci, aku nggak tahu semuanya siapapun. Aku nggak tahu. Aku bener-bener. Terus aku tuh orangnya kayak takut kan kalau nggak kenal siapa-siapa. Jadi aku tuh kayak gugup. Aku bahkan nggak tahu Cigre siapa, Monica siapa, semuanya aku nggak tahu siapa. Kalian ketemu di bandara. Iya, kami di Tahu hotel. Terus tahu nggak sih Cigre tuh judes banget terus ketemu. Apa lo? Nggak, emang template muka gue begitu gue. Iya, mukanya tuh kayak apa lo? Gitu. Itu aku nangis itu. Ini
paling nangis gitu. Ini udah di Jakarta jangan nangis ya. Jangan nangis. Oh, kalau kalian geng Medan tahu. Aku cuma tahu Cindy, jujur. Aku cuma tahu Cindy. Kita beda ini Beda kelompok. Aku taunya Cindy. Kita dulu. Aku kayaknya nggak tahu deh. Kamu Kayak nggak aku tahu aku taunya ikut. Civimun tahu. Aku cuma taunya Cindy. Aku tahu Karena kan Civimun kita aja. Bersamaan. sama-sama BA-nya Waiswan juga. Ya. Jadi kita pasti ada kongko-kongko gitu ya. Aku nggak tahu dua ini ikut. Apalagi geng Medan-Medan ini aku nggak tahu mereka berkeliaran di mana, nggak pernah jumpa yang Medan-Medan ini. Tapi aku tahu si anjing ini yang boxing itu. Aku tahu si bangsa ini. Emang paling bener ada viewers yang bilang mau lihat Vanessa versus sama Iya katanya Vanessa harus Amafi kita ya. Honestly itu bakal seru banget. Seru banget itu ya kan. Seru banget. Ya, Mafi. Apalagi ajak-ajak kata nggak tahu juga, bener-bener nggak tahu Iya. loh. Jujur ini kalian Jujur semua nggak tahu, nggak ada yang sumpah, tahu nggak tahu. satu sama lain. Iya, bener-bener nggak tahu. aku salahnya aku terlalu manifest suatu karakter. Pas si Grace pulang, aku bener-bener nggak pernah aku bengong. Aku bengong, sumpah. Aku kayak gue ngapain lagi di sini? Gue Mau ikut pulang. Mau ikut pulang. Kayak Sama dong kayak kayak bintang. kayak ini, mau ikut Aku ikut Vio pulang aja lah. Aku ikut Vio pulang. Tapi Karena dia nggak pulang. enggak, padahal sama aku narik-narik tas semangat kali dia. Waktu Vio pulang, aku ikut Vio pulang aja lah. Pas narik tas. Pas narik tas. Sorry, Jadi waktu nari tuh kayak bingung. Orang mau di Kayak nggak sini mau apa dilepas enggak gitu Sampai kan. haknya itu sampai Masih ada di bang, kenapa dipotong juga bang? Kenapa dipotong, Kenapa Bang? dikat? Yang mana? Yang mana? Yang sorry, kayak gitu. Tariannya kok. Asal Durasi. kalian tahu nih, biar aku Durasi, jelaskan dulu dunia produksi. Rese. Kita syuting dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Yang tayang hanya 1 jam. 1 jam. Jadi pasti banyak yang kepotong, Bu Indah. Iya sih. Tapi itu lucu kalau dijadiin film. Sampai heelsnya patah loh. Pokoknya dibuat kayak sound gitu. Gitu. Gitu ya kan. Gitu. Nih, kita pindah ke episode 2 yang merubah segala dinamika di antara kalian. Di episode Dua yang mana? 2 kita Yang tarik main tambangnya. tarik-tarik. Oke, kita mau ngomong jujur nih ya, ini Jujur. sebagai tim produksi. Di hari Jujur. pertama mereka ini sebenarnya udah duduk-duduk bareng aja, duduk-duduk baik. Udah nyantai aja dipanggil satu persatu talking Iya, head, langsung mereka ngumpul di rumah adat. Oh iya betul. Bener, kalian diajak ngumpul di rumah adat yang ada tiket-tiket Iya, orang iya, kan? Itu masih fine-fine aja. Kita masuklah ke episode 2 di mana itu merubah dinamika dan mood aura di lokasi. Di mana aku sebagai tim produksi, kita sangat amat Happy. I know. Dia Karena kita lebih akan senang ada pada perpecahan. Dia lebih jalur senang. cerita. Vimon, Kenapa kok jadi aku? menurut kamu fair nggak kamu milih Vanessa, Putri, dan Cindy? Nih, kita ngomong dari episode 1, yang menang adalah Vanessa. Orang keduanya adalah Cindy. Dan Putri yang atletik. Iya. Menurut kamu pilihan kamu saat itu fair nggak? Ini kan yang jadi perdebatan di antara netizen juga. Dari orangnya sendiri gimana? Jangan dihujat ya, Bu. Ini setelah berbulan-bulan kemudian kan? Jujur. Jadi kan namanya dia kasih aku nyawa. Iya. Jadi kayak otomatis kayak ya udahlah, nanti kalau aku nggak kasih dia yang bagus-bagus, aku pula ditumbuh sama dia gitu kan. Oke. Jadi pemikiranku gitu kayak Iya. kasih dia yang bagus-bagus aja lah ya gitu ya kan. Iya. Kasih Cindy lo kan kuat. Iya. Pasti kita harapannya Cindy menang karena sama-sama berangkat, sama-sama temen gitu ya. Kasih Cindy lah atau Cindy menang masuk grup dia. Satu lagi siapa ya? Putri lah, atletis gitu. Iya. Jadi dalam hatiku, oh iyalah setidaknya aku kayak menyenangkan dia karena kan dia kasih aku Iya. nyawa gitu ya kan. Fair enough. Iya menurutku, tapi kalau pasti menurut orang Menurut pasti kamu enggak. fair juga nggak kalau yang lain merasa anjing ini nggak fair? Pastilah. Pasti mereka merasa pasti mereka merasa nggak Kita fair. bener nggak? Pasti, Iya. pasti. Karena kan ini kuat-kuat semua sebenarnya tiga ini kuat. Iya. Jadi kan terus Kelly Melly. Terus aku mau masukin si Gwen sebenarnya, tapi kan agak kecil dia ya. Ini maksudnya kan dia dua kan tingginya sama kayak si Monica. Mikirku cuma itu. Iya. Ini 3 tingginya sama Monica. Udah Iya. aku masukin sama-sama tinggi supaya nggak jomplang banget. Iya. Sisa 3 lagi, maaf Berarti aku kalian ini berdua. gitu. Sisa 3 yang imut-imut ini maaf lah woi, namanya belum kenal kali tuh baru episode kedua. Oke, kita sekarang Makanya kasih aku nyawa lah. sekarang kita
pindah Parah ke banget. grup yang Parah. merasa itu kurang fair, which is on this side, oke? Ini udah berbulan-bulan kemudian kita track back ke feeling kalian waktu itu. Kamu udah pasti dari tim Jakarta, kamu merasa itu nggak fair. Tapi kalian yang di tim Medan, Udah, kalian jangan merasa nggak fair dikupu-kupuin juga. Kok lagi. begini seorang Timon? Enggak, Udah gimana? berbulan-bulan tuh gak berubah sikapnya ya. Nah, ini kita harus tahu perasaan saat itu dong. Nih, kalau dia kan tim Jakarta, dia merasa nggak fair. Kamu yang tim Medan juga sebenarnya temen juga sama Timon. Kamu merasa nggak fair nggak pilihan dia masukin kalian di grup itu? Mulai dari kalian deh. Jujur. Jujur, saat itu. Kalau kita Jangan itu kan disimpan-simpan. posisinya kayak tingginya sedang. Ya. Bukan yang kecil banget. Jadi masih rasa kayak Terus dipilihin Monica kan? Oh, ya udah. maksudnya kayak masih 50-50 chance untuk menangnya gitu loh. Karena Oke. kita sedang Tingginya gitu. sama. Ya, Ya, tingginya ya. sama lah. Oke. Oh, jadi kalian masih merasa okay. oke. Sebenarnya kasihan orang ini sih. Oke. Nah, kalau dari Guraisu. Udah cheers dulu. Cheers, cheers. Cheers dulu gak sih? Itu punya. Kak Dwinta tuh kayak, Gwen, ayo Gwen, kita langsung ke sana. Tah, sabar dulu Kak Dwinta. Lu tau gak sih Gwen? Dia tuh kayak, kita gak bisa. Ih, Kita tuh ngeyakinin Kak Dwinta dari hari 1. Aku ngeyakinin Kak Dwinta dari hari 1 sampai hari Kak Dwinta ke eliminasi tuh lama banget. Tiap malam di kamar kita tuh berbincang, aku memotivasi Kak Dwinta, kamu pasti bisa. Gak bisa deh, aku gak bisa. Gak bisa deh, aku gak bisa deh. Underestimate. Iya, mengeremehkan diri sendiri gak boleh kayak gitu loh dia. Waktu tiap kali dia, pemilihan itu. tiap kali dia ngomong pengen gue diam anjing. Pas kita main dulu. Iya, Dia kayak gak bisa kan dia dulu kan. Gak bisa. Udah kayak gitu. Iya tuh gitu. Aku nampak muka gini. Beri kalian muka anaknya. Karena dia kayak asik main Uno. Gak bisa. Belajar. Dia kayak Mau dimakan. padahal Uno cuma warna sama nomor. Iya, tapi Kesel dia. kayaknya dia gak pernah main-main gitu. Lu main apa? Congklak aja. Iya, main engklek. Engklek gitu ya kita ya. Iya. Nih, di saat itu Guraisu, pas pemilihan tim itu, disitulah kamu merasa nggak oke. Kalau kayak gini, ya udah gue udah merasa nih berkubu di sini. Ada nggak rasa kayak gitu? Sebenarnya enggak juga sih. Tapi ada sih, ada berasa sih, ada berasa. Soalnya dia milihnya kayak anjing nih, pilih orang-orang Medan semua nih. Gue disingkirin sama Gwen. Sama Kak Dwinta. Aku cengeng kayak gini. Iya aku gini kan, kayak mana nih Dek? Kayak mana? Kita bisa nggak ini Dek? Bisa lah. Enggak, Ciges mukanya. Lo tau kan? Iya. Gue punya strategi nih, ini dari Jepang nih. Gue dipelajarin waktu itu, gue main tarik tambang juga banyak kecil-kecil semua tapi menang. Nah, pakai berat badan itu kan yang gue bilang waktu itu pas gue jelasin. Dia bilang, gak bisa, kita gak bisa. Lo diem gak? Gue kesel banget anjir. Gak enak banget aku ngebentak seorang senior. Kak Dwinta bisa diem dulu gak? Ayo kita fokus dulu. Ini pertanyaan yang penonton paling mau tahu. Momen apakah ketika kalian tuh ngeliat-lihat dan merasa, oke kita harus membentuk Y. Nah, kita nggak tahu itu kapan terjadi. Monica anjir. Monica tuh dari jauh kayak gitu. Kode. Dia bahasa isyarat tapi kita tahu gitu. Dan kalian ngelihat dia semua. Kita langsung Ya udah kita ke kiri aja. Cuman kalau kita langsung ke kiri, pasti kayaknya kita ini deh. Jatuh. Itu aja jatuh pas kita ke kiri. Buset tenaga badak semua ini kok. Kami Itu isinya Vanessa Putri sama kebenaran ya. Cindy. Jadinya susah lah narik Iya. 6 orang. Iya. Terus aku langsung Mau kayak, dengar? Mau. Yang aku bilang curang-curang itu anjing di-cut. Yang mana? Yang aku bilang curang itu kau, bukan Kenapa? orang. Iya. Nah, oke, sekarang dari tim yang kalah. Tim yang udah dipilih. Kenapa dari kalian merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang harus di rematch? Karena gini, dengar ya. Ya. Aku bukan ngerasa udah kalah nggak terima gitu, enggak. Kan waktu pas mereka jatuh itu, stop katanya. Oke, berdiri berdiri. Aku liatin. Lanjut, orang ini udah berdiri semuanya. Aku narik sendiri. Orang ini kayak, Padesa ngapain? Padesa gitu. Pas anjir, aku narik sendiri. Iya, ini stop katanya. Oke, aku stop kan. Tiba-tiba orang ini udah gini, lanjut katanya. Udah oleng. Kelamaan dia nariknya. Jadi aku sendiri. Jadi karena ada ngedengar kata-kata Iya. stop, makanya berhenti. Ribut di sini kan ribut gitu kan. Ada yang jatuh. Iya, ada yang jatuh, ada yang jatuh. tapi kan langsung ada yang bilang kan kayak, langsung bangun.
Tapi setahu aku walaupun mau jatuh mau itu kalau udah main ya udah main. Tapi sampai kasihan, dia Cuman udah dia sampai kan kayak gini. kasihanan. Dia sampai udah gini. Ya tapi lu jatuh ada orang kasihan. Makanya ikut bisa sering. Ada. Tunggu kan ya. Oke. Kasihan lo orang ini. Iya lo ada lo Putri lo. Dia dalam hatinya, ih kasihan kan si anjing ini. Nih, sekarang kita dari sisi seorang Vanessa. Kalau penonton kan nggak ada di situ untuk tahu 24 jamnya kita. Mereka hanya nonton cuplikan 10 menit dari apa yang terjadi. Betul? Di situ kamu dicap kayak nggak fair gitu. Apa yang kamu mau sampaikan buat penonton? Kayak, oh ini kenapa kalah nggak mau terima gitu. Apa yang kamu mau sampaikan buat penonton saat itu? Kalau nggak tahu diam ya anjing. Gue nggak tahu. Lucu. Oke, Violin. Sebagai orang yang udah tereliminasi, kamu ngeliat episode 2 itu, oke? Jujur, nggak ada yang boleh interrupt ya. Menurut kamu, fair nggak apabila ada rematch? Enggak. Jadi kamu setuju dengan apa yang terjadi? Iya. Sorry Vanessa, but game is a game. Sebenarnya Kak Vio bukan ini Bang, bukan nggak mau jawab. Dia takut kena tumbuhan ini. Ya kan Kak? Udah nggak jawabannya apa-apa, Kak. berhati-hati. Nggak usah takut Kak sama dia Kak, nggak usah takut Kak. Tapi jujur kalau kita kalau jujur salah satu karakter yang konsisten adalah Vanessa. Dari awal dia udah membawa agresifnya, dimainin terus di setiap episode, which is salah satu karakter yang harus kita applaud juga. Yeah, it's a very good character. Very consistent character. Ya kan, dan berhasil membuat penonton campur aduk kesel, ya. emosi. You know what I mean? Ya, kalau ada yang mau cari antagonis sinetron. Sampai hampir di blok Meta. Report. Nah, dan kita juga harus pungkiri bahwa kamu punya fanbase yang sangat amat militan. Gua ya, di sosial media, terima kasih. Military. Terima kasih anak-anak gua. Iya. Jadi kita ada. Aduh mampus aku ada di bed lagi sama Grace gimana nih? Kalian mau tahu nggak, guys yang lagi nonton sekarang, ada cerita lucu yang kita harus tell all. Vanessa kemarin telepon. Oh iya. Dia telepon karena dia dapat notifikasi ya, kalau nggak salah. Ada kemungkinan dapat notifikasi dari IG. Dan takutnya di-ban. Karena saking kalian antusias banget nonton ini. Dan kalian tuh benar-benar kebawa perasaan banget sama karakter-karakter yang di sini. Sampai kalian tuh membawa ke dunia nyata. You know? Dan tell us the story, Van. This is a cool story. Sebenarnya kayak aku sama hujatan-hujatan itu ya biasa aja kan. Kayak ya udahlah biarin aja lah. Namanya kan itu kalau show nggak ada drama kan pasti kayak iya boring, trik kali. Cuma banyak kali ya kan yang report itu kan. Ku tengok juga, ih anjing di report bah. Besok bangun hilang loh. Besok bangun hilang kayak mana ya? Nggak betul nih Koboy nih. Telepon lah dulu ya kan. Kenapa Van? Oh aman-aman kita urus. Kamu udah tahu kan emang banyak kan yang nyeritain. Siap-siap aja lah gitu. Nah ya udah gitu. Dan kamu sebagai tahu kamu tuh punya fanbase yang militan nonton acara ini. To be honest, aku nggak tahu kalau misalkan separah ini ya. Tapi aku udah edukasi mereka kalau misalkan ada yang kayak gitu ya jangan di-report, jangan di-hate atau apapun. Kita cinta damai. Tapi lu orang ngeyel anjing. Bikin malu. Kamu bagus. Marahin. Tahu etika guys, tahu etika. Ini kita tuh di industri yang kayak gini. Please lah jangan bikin malu anjing. Tapi jujur, kita harus applaud lah, militan. Keren. Militan. Oke. Kita track back ke episode pertama boleh? Flashback dikit. Gwen, kamu baru hari pertama di situ, terus kamu merasa dirimu diserang by everybody, by mayoritas. Jujur. Itu aku ngerasa hoki tingkat dewa. Oh. Sumpah, karena kan itu kita nuliskan nama siapa yang kita rasa fake gitu. Terus ternyata Monica yang jadi werewolf, di mana Monica milihnya Civio. Terus aku ngerasa anjir, semua orang udah ngecurigain gua, nulis nama gua, tapi gua nggak kena. Aku tuh di situ langsung kayak alhamdulillah.
Beruntung. Aku bersyukur banget, sumpah. Aku ngerasa hoki tingkat dewa banget di situ. Kamu merasa sedih nggak dikucilkan? Aku ngerasa, jujur kok, aku tuh gugup banget kalau diliatin kayak semua orang ngeliatin kayak gini tuh aku tuh gugup banget, sumpah. Terus kalau aku gugup tuh aku suka kayak breakdown gitu. Tapi abis itu aku kayak, ya udahlah ini cuma syuting, nanti juga udah berlanjut, hari berjalan, ya udah nggak apa-apa. Apa yang ada di hati kamu saat itu? Gua mau eliminasi nih orang nih, atau? Anjir, ternyata gue tuh se-absurd itu ya ternyata ya. Aku nyadar ternyata aku emang ngomongnya tuh se-absurd itu. Iya gitu. Mungkin ke aku kalau ke teman-temanku tuh kayak udah biasa, terus mereka udah ngerti gitu background aku dari mana, kayak gimana. Jadi mereka udah ngerti gitu. Terus ketemu di sini ternyata aku dicurigain gitu. Terus aku ngerasa kayak, ya udahlah, ya udah lanjut aja lah, ikutin alurnya aja gitu. Terus kata Cigrace, kamu bagus ya Gwen mainin Innocent Bastard. Terus aku langsung oke, berarti gue harus main Innocent Bastard gitu. Oh, mulai dari situ. Keren. Iya. Oke, ini sisters banyak juga yang komentar. Mampus. Kenapa sih ini sister harus nempel-nempel terus? Jujur Iya, aja ceritain. kenapa Waktu sih? di casting apa yang terjadi yang telepon sama Cowboy? Waktu di casting udah langsung dibilang kalian harus persis baju, makeup, rambut harus nempel. 2 hari pertama. Persis banget yang aduh. Beda warna. Jadi kalian jangan ngehujat mereka. Itu ide gue. Hujan dia. Nih kalau sisters, kenapa kita buatnya seperti itu? Karena kita pengen waktu itu ada satu, tapi harus sister beneran, nggak kita create ini. Soalnya kita pengen ada gimana ya ceritanya kalau kita ada 2 orang yang main jadi satu rumah nih akan berasa gimana? Apakah itu akan mengintimidasi mereka atau apa? Yang namanya produksi kita butuh api, kita butuh bumbu. dia kembar loh. Kemarin di Jakarta loh. Mukanya mirip. Kamu ada Viola kan? Ada kembar. Kenapa itu Ijal ceritanya? Jal. Lagi. Tuh, Semua berarti udah dicari. Tapi mukanya Cikeli Meli tuh kayak mendukung gitu, kayak judes gitu. Kalau mukanya Civia tuh kayak gitu. Hati-hati gitu. Ini yang komen sampai itu berdua gak bisa dipisah apa ya? Iya, masih episode pertama loh, orangnya belum ada ngapa-ngapain kan. Benci banget lihat kembar. Risih gitu loh. Padahal dia juga sama. Apa sih berdua terus? Padahal si Kelly baik banget. Tapi enak anjir. Si Grace sampai ngechat aku, Cikeli nggak usah didengerin apa kata netizen gitu. Jangan didengerin. Tapi justru karena ada peran kalian juga, ada orang yang nggak suka. Kalian tuh sangat amat menonjol sekali, gitu nggak maksudnya? Thank you dukungannya. Sangat amat sangat amat diomongin. Tapi emang harus kita gitu, berdua Grace. sebenarnya bondnya kuat banget. Memang Kayak kayak gitu, kuat kayak yang gitu kayak kok. di itu. Jadi itu bond kalian di situ. Kalau kata Sabrina, kata Reza Arab kan kayak, kayak gue nggak bisa relate deh sama orang kayak gini karena gue sama adik kakak gue nggak sedekat ini. Kalau kalian emang begitu? Emang Banget. begitu. Jadi kalau misalnya kita ke event, ada Meli doang, Kelly mana? Ada Kelly doang, Meli mana gitu kan sih. Dan kalian kayak satu pulang emang nangis gitu. Misalnya kamu ke luar negeri, ke Amerika, kamu di Medan. Tapi pernah waktu Cikeli itu sempat kerja di Jakarta kan. Iya. For good itu aku nangis seharian. Gak mau makan ya. Bener, berarti bener. Kamu, oke, di saat itu waktu kalian terpisah, kenapa kamu nangis? Emang rasanya apa? Emang sedih lah. Karena gini, pas kita mau masuk, Mel lu mau nggak? Kalau lu mau, gue mau gitu. Dia juga, Ci lu mau nggak? Kalau lu mau, gue mau gitu loh. Jadi memang barengan. Tapi tapi emang udah tahu sih ini akan dipisah. Iyalah, Ya, pastilah. Namanya ini. It's a show. Ya, it's a show. Mungkin berduaan terus ya kan? Yes, Gak seru betul. jadinya kan? Semak lo berduaan. Semak kali ya. Itulah komen netizen itu semak kali Berduaan terus. Putri, kamu udah pasrah banget di Talking Head-nya waktu kamu mau dieliminasi sama Vimon. Kamu udah tahu kalau itu kamu. Ya nggak mungkin kan Vimon satu pilih satu kawannya. Satu yang ngasih dia nyawa kan. Dia langsung bilang sama aku rindu kucing. Kamu putri. Langsung rindu kucing ya di sini. Kucing. Kayaknya aku Udah, kayaknya udah lah. Kucing aja lah. balik aja
Itu kan diiyain sama. Itu kan. Oh jadi kamu udah tahu itu udah firasat kencang lah ya? Iya, tapi aku udah punya firasat juga kayak aku mau pulang dan aku kan punya baju walaupun aku lagi gembala. Dipakai yang terseksi. Itu karena aku baru beli. Kayaknya aku pakai ini aja deh. Ya dia bilang. Soalnya nenek pulang Pak. Kalau mau pulang daripada nggak kepake kan. Ya bener aku pulang kan. Firasat aku udah kuat. Ya. Semenjak episode 2 kalian pulang-pulang itu, kamu dan Cindy pulang, itulah mulai dramanya acara kita. Iya. Acara kita, wah. Tapi episode itu buat si Vimon kehujat parah. Iya, Karena dia parah pulangin si juga, Cindy. Karena temannya ada yang ngurus. Itu gara-gara katamu lo waktu di panelis, kata-katamu semua cowboy. Kamu hujat dia. Tapi tahu gak sih, di antara kita kan kayak drama apa kita nggak enak. Cowboy itu cuma, oh oke gue, oke seru nih kayaknya. Wah bagus nih, seru nih gitu aja. Kalian mau tahu nggak kacamata aku seperti apa? Aku kan ngeliatin kalian seharian nih. Oh, ngobrol apa? Wah seru nih kontennya nih kalau besok mereka masih hidup. Oh, pantesan. Gua mau apa? Gua mau tebelin, gua mau korek lagi, ngerti nggak? Mereka habis ngomong Dari gua jal. Iya, yang hidup mikrofonnya. Jadi tahu nggak? Setiap saat ada game eliminasi, terus ada satu di antara kalian di situ yang gue punya plan bahwa besok gue mau korek, tapi kalian ada di game eliminasi, gue doa aja. Ya Tuhan tolong bikin kerjaan aku gampang tuh. Jangan sampai yang ini pulang, soalnya gue butuh kontennya besok. Tapi jujur kamu itu semuanya sesuai dengan Sesuai dengan planning gue Iya. nggak?